Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga kerangka kerja dari suatu event. Goldberg mengatakan bahwa suatu acara khusus dalam hal ini event dilakukan untuk mengenali momen unik dalam kehidupan kita sehari-hari seperti upacara dan juga ritual. Lalu Gates mengatakan acara khusus adalah kesempatan untuk menikmati waktu senggang, pengalaman sosial budaya di luar pengalaman kita sehari-hari. Dan yang terakhir, Turn membagi acara menjadi 4 kategori besar. Yang pertama tujuan, yang kedua budaya, yang ketiga pribadi, dan yang terakhir ada organisasi. Misalnya, kelulusan seorang mahasiswa merupakan acara pribadi bagi mahasiswa dan juga keluarganya. Namun hal ini menjadi acara organisasi bagi universitasnya. Lalu karnaval di suatu desa menjadi suatu acara budaya yang mungkin dilaksanakan untuk merayakan warisan atau cerita rakyat setempat. Oleh karena itu teman-teman, dalam menyelenggarakan suatu acara atau event perlu mempertimbangkan hal-hal seperti di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipologi event. Berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat, tipologi event dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kompleks dan ketidakpastian. Olympic Games mempunyai tingkat kompleks dan ketidakpastian yang tinggi karena event tersebut berskala internasional dan mempunyai faktor ketidakpastian tinggi, seperti halnya cuaca, fasilitas, dan lain-lain. Berbanding terbalik dengan Small Dinner Private Party, event tersebut bisa dikatakan mempunyai tingkat kompleks dan ketidakpastian yang rendah. Karena event tersebut diadakan secara individual atau private. Sedangkan ketidakpastian dalam event tersebut dibilang rendah karena faktor ketidakpastian seperti bahan makanan atau tamu dapat diprediksi secara pasti. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu tentang subbab historical context and precedent. Di sini, event management dapat dianggap sebagai seni, bukan ilmu. Secara historis, pengorganisasian acara lokal kecil relatif tidak rumit dan tidak memerlukan keahlian manajerial yang ekstensif. Salah satu contohnya adalah acara pernikahan yang sebenarnya dapat dilakukan hanya dengan bantuan keluarga dan seorang penghulunya saja, tanpa perlu bantuan dengan pihak luar lagi seperti wedding organizer. Misalnya, ibu pengantin wanita memesan kue dan prasmanan. Keluarga dan pihak dari si lelaki melakukan sebagian dari acara pernikahan atau sisanya. Melihat ke belakang dalam sejarah, kita dapat melihat bagaimanapun bahwa peristiwa selalu memiliki peran penting untuk dimainkan dalam masyarakat, baik untuk menghentikan rutinitas yang membosankan dan menggiling dari kehidupan sehari-hari atau bahkan menekankan beberapa hal penting. Wow! Kita dapat melacak semua jenis peristiwa, khusus jauh ke masa lalu, bahkan jika itu adalah hasil dari penemuan kembali baru-baru ini. Nah, dalam menindaklanjuti kategorisasi yang disarankan sebelumnya tentang peristiwa yang didasarkan pada waktu luang, pribadi, budaya, atau organisasi, sebagai akibatnya kita dapat mencari berbagai contoh atau presiden sejarah. Seperti studi kasus 1 dan 2 yang ada pada buku ini menceritakan tentang Olimpiade Olimpik kuno dan pernikahan Romawi kuno. Nah, dari sinilah asal mula sebuah acara atau event pertama kali itu ada dan bagaimana. Special event tidak hanya mencangkup mengenai olahraga dan aktivitas keluarga, tetapi juga aktivitas budaya dan komersial atau organisasi. Dalam budaya, upacara dan tradisi sangat terkait serta memiliki peran dalam semua jenis kegiatan sosial, organisasi, dan lembaga. Upacara menjadi sangat penting sebagai cara untuk menekankan pentingnya acara atau orang di pusat upacara. Sedangkan efek yang diinginkan adalah untuk mendapatkan dukungan atau untuk memungkinkan sebanyak mungkin orang mengenali orang yang ada di pusat upacara. Misalnya, media sering menunjukkan kepala negara sedang mendapatkan sambutan kehormatan saat tiba di bandara negara yang mereka kunjungi. Di sana, kepala negara mendengarkan lagu kebangsaan negara tersebut, kemudian berjalan melewati barisan penyambut kehormatan. Tujuan awal dari upacara ini bukanlah agar kepala negara melihat para pengawal, tetapi agar para pengawal melihat kepala negara,
sehingga mereka mengenali orang yang harus mereka lindungi. Pada abad pertengahan, event dan upacara memainkan peran utama untuk membuat orang-orang terhibur atau setidaknya terkesan. Hal ini dikarenakan pada saat itu tidak ada TV, video, film, atau internet untuk hiburan. Sehingga pemerintah diharapkan untuk membuat atau menampilkan pertunjukan yang baik untuk rakyat. Selain itu, rakyat juga diharapkan untuk melihat para bangsawan dalam segala kemuliaannya untuk menunjukkan rasa hormat dan kesetiaan mereka. Namun, acara-acara seremonial sejarah yang hebat pun masih bisa mengalami kendala atau malah menjadi amburadul. Manajemen event menjadi salah satu peran di mana setiap orang memperhatikan ketika ada yang salah. Kategori yang keempat adalah organizational event atau acara organisasi yang berupa apa saja, mulai dari konferensi partai politik hingga pertunjukan motor. Seiring perdagangan berkembang setelah revolusi industri, banyak negara berusaha untuk merayakan dan menampilkan prestasi industri mereka. Hal ini menyebabkan sejumlah pameran industri dan komersial di banyak kota besar. Pameran semacam itu seringkali dikembangkan dari pameran perdagangan lokal di kota-kota sekitar Eropa pada abad pertengahan. Pameran telah diadakan selama berabad-abad sebagai cara untuk memamerkan semua jenis produk yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik sebuah event. Pertama, ada uniqueness. Berbicara tentang konsep, ide suatu acara. Nah, keunikan dari suatu acara bisa dari beberapa faktor. Contohnya, lingkungan, lalu partisipasi peserta acara tersebut. Yang kedua ada perceivability of event. Perceivability of event membicarakan tentang kemungkinan terjadinya event yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita harus mempertimbangkan semua aspek dari segi acara dan dana. Yang ketiga ada intangibility. Di karakteristik yang satu ini kita akan membahas bagaimana cara membuat orang mengingat acara kita. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatu yang ikonik. Contohnya mengundang artis seperti Isyana. Siapa sih yang gak kenal Isyana? Nani? Audiens akan ingat tentang acara kita. Yang keempat ada ritual dan seremoni. Ritual dan seremoni menjelaskan tradisi yang dulu ada dan dibuat lagi dengan konsep yang berbeda, demi mempertahankan tradisi atau ritual yang ada. Contohnya adalah event pernikahan. Pernikahan dulu diadakan sebatas pengikat janji di suatu rumah ibadah. Sekarang tradisi itu masih ada, tetapi ditambahkan dengan merayakan di suatu tempat secara eksklusif. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya bernama Olwin. Silakan Olwin. Nah, karakteristik of event selanjutnya ada ambience and service. Suasana adalah salah satu hal yang penting dalam suatu event. Suasana yang tepat dapat membuat suatu event tersebut sukses besar. Tetapi, suasana yang salah dapat membuat kegagalan besar pada event tersebut. Pada event ulang tahun misalnya. Event ulang tahun secara umum pasti menginginkan suasana yang ceria. Dengan memilih dekorasi-dekorasi dengan warna yang cerah, menyediakan makanan minuman yang manis, dan juga menyediakan musik yang seru, maka akan terciptalah suasana ceria tersebut. Selanjutnya ada personal contact and interaction. Suasana tidak hanya tercipta dari dekorasi suatu event, tetapi suasana juga dapat tercipta dari interaksi para tamu undangan tersebut. Misalnya pada event ulang tahun yang tadi, yang sudah memiliki dekorasi yang sangat bagus, tetapi para tamu undangan tidak melakukan interaksi antara satu sama lain. Maka, yang terjadi pada event tersebut akan bisa menjadi membosankan bahkan hening. Nah, selanjutnya ada labor intensive. Semakin besar suatu event, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan, baik dalam hal organisasi seperti tim perencanaan, atau dalam hal operasional seperti staf-staf yang ada di lapangan. Yang terakhir yaitu ada fixed time scale. Waktu atau durasi suatu event juga perlu diperhatikan, karena jika waktu atau durasi ini tidak diperhatikan, suatu event itu akan menjadi sangat membosankan. Misalnya pada event upacara, event ini tidak mungkin dilaksanakan secara berjam-jam karena akan sangat membosankan. Tetapi berbeda dengan event musik atau konser yang cenderung para pengunjungnya dapat bersenang-senang. Maka event musik ini biasanya akan berlangsung lebih lama, bahkan event musik ini biasanya dilaksanakan sampai beberapa hari.